Assalamualaikum, jumpa lagi yo Besti. Ini lanjutan video yang sebelum ini. Panel ini sudah kita tembak cat, sudah siap untuk lanjut eksekusi tembak clear coat. Nah, spray gun yang dipakai kalau kemarin pas ngecat kita jogetnya bareng si F75, untuk nembak clear coat pun kita pengen nostalgia sekali lagi dengan si F75 dengan racikan clear coat yang tidak banyak dirubah, rasio thinnernya tetap imbang dengan saat kita pakai spray gun yang sudah pinter-pinter. Kira-kira apakah nanti terjadi drama, insiden dan lain sebagainya, ataukah si F75 tetap bisa kasih hasil yang mempesona? Cekidot. Bismillah, lanjut lagi Besti. Semoga ini nanti bisa ada guna dan manfaatnya. Oke, clear yang kita pakai kali ini si Auto Glue 2010. Kenapa pilih clear yang ini? Satu, karena waktu kita aplikasi saudara mendung sudah melambai mesra dan kayaknya dia sudah kasih peringatan bahwa hujan akan segera turun. Jadi di satu sisi kita butuh clear coat yang cukup cepat kering. Di sisi lain untuk orderan yang ini kita juga butuh kasih produk atau clear coat yang kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan hingga jangka panjang. Jadi tidak sekedar kinclong saat ini, tapi setidaknya sampai setahun bahkan 2 tahun ke depan ini kerjaan kinclongnya bakal tetap enak dilihat. Dari pengalaman yang sudah ketika kita pakai si 2010 ini, mau pakai spray gun apapun, alat apapun, ketika thinnernya tidak terlalu banyak, ya sekitaran main di kanan kirinya 20 maksimal 25%, kemudian nanti kita nembaknya dengan cukup ideal ketebalannya, jadi sampai terlihat dagingnya ya cukup tebal, kemudian kinclongnya juga terlihat cukup basah. Dari pengalaman kita pakai beberapa tahun yang lalu, si 2010 ini hasilnya akan cukup bisa dipertanggungjawabkan, yaitu secara tampilan dia cukup enak dipandang, jangka panjangnya juga tidak gampang pudar. Lanjut, untuk spray gun kali ini kita masih tetap pakai si F75 produk dari Kodengki nozzle 1,5. Setting untuk pattern kita buka pol, kemudian jarum kita buka sekitaran 2 ulir dari nutup pol. Jadi karena saya sudah terlalu lama ndak pakai si F75 untuk nembak cat ataupun clear coat yo Besti, datanya sudah mulai ketumpuk dengan beberapa gorengan dan juga cemilan-cemilan yang lain. Akhirnya kita butuh meraba-raba lagi biar tidak sampai kejebak offset, tidak sampai terjadi drama dan lain sebagainya. Kita tes dulu jarumnya tidak dibuka lebih dari 2 ulir untuk tembakan yang lapis pertama ini. Anginnya kita tidak pakai manometer. Kenapa tidak pakai manometer? Ya sengaja buat ngasah feeling seperti dulu waktu kita masih belum punya manometer yang cukup proper. Jadi kalau seingat kami main pakai si F75, F100 macam begini, anginnya dari nutup pol nanti dibuka di kisaran 1 ulir. Itu bakal sudah mulai ketemu setting ideal. Kombinasi pattern dibuka pol, jarum dibuka sekitaran 2 ulir, kemudian angin dibuka 1 ulir dari nutup pol. Nanti waktu teman-teman coba biasanya akan mulai terasa ya di kanan kirinya 1 ulir buka anginnya itu. Coba dipencet trigger,
Kalau memang desisan angin terdengar sudah tidak ada berebet atau tidak terlalu kasar desisannya, berarti di situ sudah benar settingnya. Atau kalau misal masih terdengar kayak berebet-berebet, bahkan terasa dalam genggaman waktu kita tarik trigger dan angin berhembus, kita ngerasakan ada macam kayak geter-geter gitu. Oh, berarti dia sangat mungkin kurang tinggi atau kurang kenceng anginnya. Dibuka lagi, ya paling dibuka 1 ulir lebih sedikit ya. Kalau tadi dibukanya cukup 1 ulir, ya dibuka lagi sedikit, entah 0,25 atau sampai 1,5 ulir gitu. Dan coba rasakan, kalau memang angin sudah berdesis cukup halus, lembut, di telinga enak pokoknya, koyo knalpote Fish Air waktu di player ngak. Nah, ngono besti, berarti dia settingnya sudah cukup ideal. Hasil tembakan yang lapis pertama kita menjumpai seperti ini, kita rasa masih terlalu kering. Jadi untuk tembakan yang lapis kedua kita coba explore lagi kemampuan si F75 dan juga kemampuan joget kita. Akhirnya untuk ngejar lapisan daging yang lebih tebal dan nantinya kinclong yang terlihat lebih basah, kita buka lagi jarumnya hingga di sekitaran 2,5 ulir. Angin kita tidak kasih tambah, tapi tetap pakai setting yang tadi, karena waktu trigger ditarik kita rasa masih terdengar cukup merdu. Yo, kalau yang tadi knalpote Fish Air mungkin saiki tadi knalpote Air King model kolong V3 ngono. Nah, kemudian mode tembak atau gaya jogetnya kita usahakan tetap sama kayak di lapis pertama. Jadi tidak dibikin lebih cepat atau tidak dibikin lebih lambat. Jarak tembak juga kita usahakan untuk stabil seperti di lapis pertama tadi, ya main sekitaran 12-an cm ya, maksimal 15 cm mungkin. Tujuannya untuk bisa dapat hasil tembakan yang cukup padat. Kenapa? Dengan jarak yang cukup dekat kita bisa ngambil keuntungan berupa spray gun akan ngasih daya hantam partikel ke permukaan panel cukup kuat. Dengan hantaman yang cukup kuat ini, meskipun clear coat-nya cukup kental, si Auto Glue 2010 dikasih thinner sekitaran 20-25% maksimal ya. Ini kalau diomongin fair gitu sebenarnya masih terasa cukup kental. Karenanya kita butuh daya hantam partikel yang cukup kuat. Caranya ya jarak tembaknya dikasih lebih dekat. Ukuran dekat ini di kisaran, kalau memang teman-teman seneng dan berani ya main di 10-an cm. Kalau memang ndak berani terlalu ngeri jarak 10 cm, mainkan di sekitaran 15 cm. Nah, jarak ideal sebenarnya di sekitaran 20 cm. Tapi kalau pakai 20 cm, nanti kita butuh angin yang jauh lebih gede atau jauh lebih kencang dari setting yang ini. Karenanya dengan setting yang begini kita kasih jarak tembak di sekitaran 12 maksimal 15 cm. Hasilnya 2 lapis mode one plate attack, tidak banyak jeda antar lapis. Kita dapat macam begini, sudah cukup menarik, sudah cukup menyejukkan mata. Tapi iki enek tapi ini besti. Kita dapat bonus macam begini. Iki golek gembili, mandor kawat dan para begecil-begecil akan sangat seneng. Mereka bakal bersorak-sorai gembira ria untuk ngerosting saya. Kenapa sampai kita dapat mewek yang sedahsyat itu tadi? Ternyata muscle memory saya tentang CF75 agak kacau. Jadi kesalahannya ada di sini besti. Mulai area sini ternyata sayanya
terlalu rapet overlapnya, jadi kurang cepet naiknya. Ini video sengaja saya perlambat biar teman-teman bisa lihat. Jadi di area sini saya nembak gitu kayak ndak segera pindah tempat, jadi cuman kanan kiri kanan kiri kanan kiri, tapi ndak naik-naik alias overlapnya terlalu rapet. Dengan jarum kita kasih tambah buka dari yang asalnya 2 ulir, kita bikin jadi 2,5 ulir. Tentunya cairan yang keluar dia lebih deres, ditambah dengan overlapnya yang terlalu rapet alias sayanya ndak segera gerak ke atas dan ke atas lagi. Jadi tembakan yang di area sini clear coatnya numpuk terlalu tebel. Terus kalau sudah terlanjur kayak gini, solusinya apakah ada atau gimana langkah berikutnya? Yang jelas tunggu clear coatnya cukup kering, jemur dulu setidaknya seharian penuh. Berikutnya kalau memang clear coat sudah cukup kering, kita bisa kasih dempul, bisa pilih dempul kombi macam begini yang coklat-coklat itu, tujuannya biar tidak terlalu keras. Nah setelah itu diamplas bagian yang mewek-mewek, tujuan dikasih dempul sebagai rambu-rambu untuk kita ngerti bahwa ini sudah saatnya berhenti ngamplas atau sudah saatnya kita ganti amplas dari yang asalnya misal 600 untuk ganti ke 800 atau ke 1000. Tujuannya ketika dempul sudah mulai tidak terlihat, berarti kita sudah waktunya untuk ekstra hati-hati biar panel tidak kebablasan botak karena kita terlalu banyak menggerus clear coatnya. Mengenai detail solusi atau langkah untuk ngilangin mewek, kita akan coba obrolin di next kesempatan yo Besti. Kebetulan ini pas kita bikin video untuk ngamplas-ngamplas ini, nggak taunya memori sudah mentok. Jadi hasil akhir kita ndak bisa dokumentasiin. Saya yang rekam, nggak taunya dia berhenti tiba-tiba. Ya wes nasib, berarti saya mesti dapat mewek lagi, ngono Besti yo. Biar bisa dipakai untuk kita belajar bareng-bareng. Jadi video-video yang kami tayangkan sengaja kita sajikan ada plus dan minusnya untuk tujuan kita sharing. Jadi kita bukan the best one, kita bukan yang terbaik, kita bukan yang paling jago. Kita pun juga masih banyak kesalahan, banyak kekurangan, dan tentunya wajib untuk terus belajar dan belajar. Oke Besti, sekian dulu perjumpaan kali ini. Mohon maaf sekali lagi kalau ternyata video lanjutannya kita ndak bisa nyimpen, yo nasib ngono Besti. Oke, semoga ada guna dan manfaatnya. Monggo para begecil, kita persilahkan untuk kalian roasting. Oke, see you next time. Sekian dulu, assalamualaikum.